Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini via Zoom meeting. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Sebelumnya di sini saya perwakilan dari kelompok 9 bersama rekan saya juga akan membahas materi mengenai analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan Menteri Nadiem Makarim sebagai inovasi. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator dan juga materi. Indari Oktavinata dengan NPM 211 0631 050065 dan juga ada rekan saya Meliza Bupi dengan NPM 211 0631 050073. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada abstrak, di mana tujuan artikel ini adalah menganalisis 6 model pembelajaran yang dikemukakan Menteri Nadiem Makarim pada tahun sebagai inovasi pendidikan. Nah, Indonesia terus berkembang dan berinovasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Nah, banyak inovasi yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mandiri siswa. Salah satunya adalah model pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Nah, penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda-beda, di mana kata kunci di sini yaitu adalah inovasi, model pembelajaran, dan juga pendidikan. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini mencakup metode pembelajaran dapat diartikan sebagai metode pelaksanaan rencana yang disusun dalam bentuk tindakan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini menurut Aditya pada tahun 2016. Nah, beberapa model pembelajaran terapan yang inovatif dalam metode atau model pembelajaran yang berbeda yang dapat dilakukan secara e-learning. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data penelitian kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data atau sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Dikutip eh, pada menurut Haksi tahun 2017. Nah, berbagai teori yang mendukung topik penelitian yang dibahas kemudian digunakan untuk mendukung setiap argumen yang disampaikan. Nah, langkah ini menyelidiki lebih lanjut perbandingan yang dihasilkan dan membandingkan data tersebut dengan data lain untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan di sini yang pertama yaitu maaf. Nah, model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran discovery Inquiry Learning atau DIL. Nah, Discovery Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang tidak asing lagi. Nah, Discovery Learning ini merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan. Nah, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan, Discovery Learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Nah, model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini menurut Brunner pada artikel menurut Wicaksono dan kawan-kawan pada tahun 2015, Discovery Learning bermanfaat dalam yang ke satu, peningkatan potensi intelektual siswa. Yang kedua, perpindahan dari pemberian reward ekstrinsik ke intrinsik. Nah, yang ketiga, pembelajaran menyeluruh melalui proses pendidikan. Yang keempat adalah alat untuk melatih memori. Nah, yang di dalam model pembelajaran ini terdapat tahapan atau sintak model yang terdiri dari 6 sintak sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua ada identifikasi masalah atau problem statement, dan yang ketiga itu pengumpulan data atau data collection, yang keempat adalah pengolahan data atau data processing, yang kelima adalah pembuktian atau verification, yang keenam menarik kesimpulan atau generalization.
Nah, di sini yang kedua itu ada model pembelajaran flip classroom. Nah, flip classroom ini adalah model pembelajaran yang membalik metode pembelajaran tradisional, di mana dalam proses pembelajarannya peserta didik mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan pembelajaran di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami peserta didik. Nah, di dalam model pembelajaran flip classroom ini terdapat langkah-langkah, antara lain adalah yang pertama, peserta didik diminta untuk menonton video pembelajaran atau media lainnya yang dipersiapkan oleh guru di rumah pada pembelajaran sebelumnya. Nah, yang kedua, peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan belajar terlebih dahulu di rumah. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya adalah peserta didik datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Nah, yang keempat, di kelas peserta didik menerapkan kemampuan dalam proyek ataupun simulasi lainnya. Nah, yang kelima, kegiatan yang berlangsung di kelas dipandu menggunakan lembar kerja peserta didik ataupun LKPD atau LKS. Nah, tugas yang berkaitan juga diberikan dalam LKS atau LKPD. Nah, kemudian yang keenam adalah kegiatan selanjutnya mengukur pemahaman peserta didik dengan mengadakan kuis di akhir pembelajaran. Nah, pada model flip classroom ini juga terdapat manfaat dan juga kelemahan. Nah, manfaatnya bagi peserta didik adalah memberi peluang kepada siswa untuk berinteraksi baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, bagi guru, ialah manfaatnya flip classroom cocok untuk guru yang merasa belum tuntas memberikan materi di kelas karena kekurangan waktu. Nah, kelemahan dari flip classroom, terkadang siswa tidak mengikuti setiap tahapan dalam kegiatan diskusi. Nah, kenyataannya, menerapkan model flip classroom hanya bisa diterapkan di sekolah ataupun individu yang memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai seperti komputer PC, laptop, atau smartphone, karena pada dasarnya strategi ini menuntut pelajar untuk menonton video tutorial melalui sarana elektronik, akses online, dan aplikasi. Nah, model pembelajaran yang ketiga ialah model pembelajaran berbasis proyek. Nah, model PBP merupakan suatu model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa untuk menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat proses pembelajaran menjadi bermakna. Nah, adapun model ini berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin ilmu. Nah, dalam pelaksanaan model PBP, siswa dilibatkan dalam kegiatan untuk memecahkan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Nah, memberi peluang kepada siswa juga untuk bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata yang bernilai dan realistik. Nah, terdapat pula tahapan-tahapan yang terdapat pada model pembelajaran ini. Antara lain yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap perancangan, dan yang ketiga tahap pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah tahap laporan. Nah, kemudian di sini ada model pembelajaran yang keempat. Nah, pembelajaran yang keempat ini ialah model pembelajaran blended menggunakan blok. Nah, blended learning ini terdiri dari kata blend atau kombinasi atau campuran. Nah, dan learning artinya adalah belajar. Nah, istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course, atau hybrid itu sama dengan campuran atau kombinasi, dan course adalah mata kuliah. Nah, makna asli sekaligus yang paling umum blend learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka, face to face, dan pembelajaran berbasis komputer atau online dan offline. Nah, penerapan model pembelajaran blended learning memerlukan bantuan media berbasis komputer yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran online. Nah, kemudian ada pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya kepada rekan saya, Melza, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, terdengar, Mei. Baik, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran blended learning dengan menggunakan blok. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, nah hendaknya kita, seorang guru, dapat menyusun rencana secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun strateginya yaitu melakukan analisis kebutuhan mata pelajaran yang akan menggunakan model pembelajaran blended learning dengan bantuan blok. Kemudian menyusun rencana pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menyusun jenis tugas, eh, tugasnya individu atau kelompok, lalu menentukan media blok yang akan digunakan, menyusun skema materi berdasarkan materi yang telah ditentukan, lalu menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran blended learning menggunakan blok, berapa persen untuk pembelajaran tatap muka dan berapa persen untuk pembelajaran online. Yang terakhir itu menyusun rencana penilaian. Boleh di next? Boleh di next? Dari boleh di next slide. Baik, selanjutnya itu ada yang keempat itu ada model pembelajaran blended menggunakan blok. Itu konten pembelajaran. Nah, setelah itu hendak guru mempersiapkan bahan-bahan, materi atau konten yang akan dimasukkan ke dalam blog. Yang pertama itu konten itu dapat berupa materi terkait yang telah diunggah melalui blog sebagai bahan kegiatan diskusi atau tanya jawab di kelas. Yang kedua, konten pembelajaran berupa video, teks, foto, suara, atau gambar yang sesuai dengan kurikulum atau materi yang telah ditentukan yang dirancang dalam blog. Yang ketiga, konten pembelajaran disesuaikan dengan jenis pembelajaran, berapa persen untuk kegiatan pembelajaran tatap muka dan berapa persen untuk kegiatan pembelajaran online. Nah, yang keempat, link-link terkait yang berhubungan dengan materi yang disajikan dalam blog. Yang kelima, link terkait berfungsi untuk menambah pendalaman materi, dapat berupa link web, video, maupun link modul tutorial, bahan presentasi yang disediakan oleh guru. Nah, yang terakhir, menyusun soal untuk latihan dan tes melalui fitur bank soal di portal Rumah Belajar. Ada websitenya itu http belajar.kemendikbud.go.id bank soal. Boleh di next? Nah, adapun selanjutnya pembahasan selanjutnya itu membuat blog. Setelah menyusun langkah persiapan pembelajaran, langkah selanjutnya guru membuat flowchart untuk blognya. Flowchart ini sebagai panduan guru dalam menyusun menu dan konten sebagai si blog. Setelah guru mempunyai blog, maka dapat melaksanakan tahapan dan sintak model pembelajaran blended learning dengan menggunakan blog berdasarkan learning path model pembelajaran blended learning menggunakan blog. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari model ini. Pembelajaran dengan mode Pembelajaran dengan mode pembelajaran blended learning ini memiliki kelebihan. Di antaranya itu, siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar, memiliki motivasi belajar, belajar menjadi menyenangkan, dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Nah, kelemahan daripada mode pembelajaran ini adalah beberapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran secara online karena kurang diawasi secara langsung oleh guru. Guru hanya berupaya melakukan segala cara untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran blended learning. Namun, hal itu tidak menjadi masalah jika melihat tuntutan pembelajaran di era abad ke-21 ini, bahwa pembelajaran harus bisa mengintegrasikan teknologi sesuai perkembangan zaman. Nah, boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis permainan digital atau disebut juga dengan game-based learning atau
GBL merupakan salah satu metode yang memanfaatkan teknologi permainan saat ini. Setiap permainan digital bisa dianggap sebagai alat atau media pembelajaran jika mengandung komponen kognitif. Dalam instruksi bermain game, siswa diharapkan bisa belajar dan berpikir jernih melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa dalam permainan. Nah, pada abad 21 ini, permainan dan edukasi bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk kita mengajar. Siswa bisa menjadi berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman matematika dengan cara yang menyenangkan. Menurut Suari, penerapan metode digital game based learning menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya menarik tetapi juga memotivasi karena bentuk medianya berupa permainan dengan misi atau masalah yang menarik minat siswa. Boleh di next? Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis game ini, ada siswa bisa berkomunikasi lebih banyak dan berperan langsung dalam pembelajaran, isinya lebih mudah dipahami oleh siswa, siswa akan terlibat dalam pendidikan mereka, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lebih banyak karena tidak semua siswa dapat memahami cara pengoperasikan permainan. Kelas akan menjadi gaduh jika pengajar tidak mampu mengkondisikan siswa. Untuk menjaga lingkungan kelas yang positif, instruktur mengarahkan lebih banyak upaya dalam mempersiapkan siswa. Boleh di next. Nah, adapun manfaat model pembelajaran berbasis game ini adalah bisa memberikan pengalaman. eh, Model pembelajaran berbasis game ini juga menyenangkan, meningkatkan kreativitas siswa, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan memudahkan evaluasi. Boleh di next? Selanjutnya, adapun langkah-langkah model pembelajaran berbasis game ini. Penerapan game-based learning dalam proses pembelajaran terdapat 6 langkah. Adapun langkahnya itu, yang pertama memilih game sesuai topik, yang kedua penjelasan konsep, yang ketiga aturan, yang keempat memainkan game, yang kelima merangkum pengetahuan, dan yang keenam melakukan refleksi. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis SOL. SOL di sini adalah Self-Organized Learning Environment. Nah, model pembelajaran SOL ini adalah pembelajaran yang beratkan menitik beratkan pada pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan media yang terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, dalam konteks pembelajaran di sekolah, model SOL ini dapat digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada siswa dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Model pembelajaran ini memiliki tujuan membentuk kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai tuntutan dengan kurikulum 2013. Di antaranya, yaitu siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki kemampuan memecahkan masalah, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Boleh di next? Nah, adapun langkah-langkah dari mode pembelajaran ini adalah pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang kedua itu ada investigasi. Nah, di sini siswa membentuk kelompok kecil dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut menggunakan perangkat internet. Apabila jaringan internet sangat terbatas, peserta didik dapat memanfaatkan buku paket maupun lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan dan penyelidikan. Nah, yang ketiga itu ada mengulas. Setiap kelompok mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Boleh di next? Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari mode pembelajaran ini adalah keunggulannya adalah sistem pembelajaran yang terfokus buat peserta didik dan bermakna dari interaksi
antara peserta didik dalam kelompok. Dan kelemahan dari model pembelajaran ini adalah guru tidak selalu mengawasi tugas peserta didik. Peserta didik yang mengirimkan tugas hanya menyalin tugas dari teman. Boleh di next? Nah, kesimpulan dari eh, materi kami adalah model pembelajaran merupakan pedoman bagi dosen atau guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan tahapan pembelajaran dan segala sesuatu yang diperlukan. Penerapan model pembelajaran yang tepat dapat menunjang proses pembelajaran mengajar dengan baik dan membantu pendidik berpikir lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Bagi siswa, pembelajaran terasa lebih menarik dan tidak membosankan, serta bahan ajar lebih mudah dipahami dan menyediakan lebih banyak sumber belajar. Orang tua siswa didorong untuk lebih banyak memberikan bimbingan dan dukungan agar proses pelaksanaan setiap model pembelajaran dapat diterima dengan baik. Sekian penjelasan saya kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Meliza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada yang bertanya. Yang pertama itu ada Widya Trindarti, boleh memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya ada suaranya nggak ya? Nah, udah ada Wid. Apa saja kekurangan dalam strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi? Oke, terima kasih kepada Widya atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Adinda Nisa Aprianti. Boleh langsung kasih pertanyaannya. Ya baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaannya, apa sih dampak yang diharapkan dari penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya ada Michelle Febri Oktaviani. Boleh dipersilakan. Ya, baik. Saya Michelle, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya, apa saja yang menjadi kekurangan dari keenam model pembelajaran tadi yang ditawarkan Menteri Nadiem Makarim sebagai inovasi tersebut? Ya, terima kasih kepada Michelle atas pertanyaannya. Selanjutnya Putri Arya, boleh memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Arya Nabila dari kelompok 10, izin bertanya. Bagaimana interaksi antara mata pelajaran dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajarinya? Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Siti Nur Khadijah. Pada Siti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Khadijah, perwakilan dari kelompok 13, izin bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis proyek saat diterapkan dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Anissa Dia Prameswari. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Dia Prameswari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Apakah ada strategi khusus yang perlu diterapkan oleh guru untuk memastikan kesuksesan implementasi model pembelajaran flipped classroom? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ali Akbar Juwansyah. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ali Akbar, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, sejauh mana 6 model pembelajaran ini bergantung pada teknologi dan apakah ketergantungan ini menjadi keuntungan atau hambatan dalam penerapannya di berbagai sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Alvin Mulyani. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alvi Mulyani dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana integrasi antara penggunaan blok yang mana tadi telah disebutkan dalam model pembelajaran blended learning ini dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa serta memperkaya pengalaman belajar dari mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada Nurul Aini. Boleh dipersilakan. Saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana evaluasi dan penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari model-model yang disampaikan tadi dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Nanda Fatira Duyanti. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nanda Fatira Dwiyanti dari kelompok 3, izin bertanya. Bagaimana model pembelajaran yang tadi sudah disebutkan itu memperhitungkan keberagaman gaya belajar siswa? Terima kasih. Terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Farah Nailah Khairunisa. Boleh dipersilakan melaporkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Farhanila Herunisa, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, apa tantangan utama dalam menerapkan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning di kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Amanda Mutiara Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amanda Mutiara Putri, perwakilan dari kelompok 12, izin bertanya. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, berdasarkan kriteria 6 model pembelajaran tersebut, apakah ada apakah akan efisien apabila kita menerapkan model yang berbeda untuk setiap daerah dengan tujuan menyesuaikan kebutuhan dari setiap daerah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ada dari Teh Patricia Yosefani. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Patricia Yosefani dari kelompok 5, izin bertanya. Pada Flipped Classroom memiliki kelemahan yaitu siswa yang tidak bisa mengakses video dan yang tidak melakukannya. Maka menurut kelompok 9, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya siswa yang mau belajar tetap bisa mengakses pembelajaran di rumah tanpa terkendala jaringan, HP, laptop, dan sebagainya. Dan supaya 90% siswa akan mengakses video pembelajaran tersebut dan mengisi LKPD yang membuat mereka bisa aktif dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya semuanya sudah kami tampung. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok 9 sampaikan. Saya kembalikan kepada Adam. Terima kasih.
Assalamualaikum. Halo? Baik, di sini saya perwakilan dari saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya bagaimana integrasi antara penggunaan blok dalam model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa serta memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, di sini integrasi blok dalam model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan interaksi guru-siswa dengan memungkinkan diskusi online yang terstruktur dan memfasilitasi umpan balik yang lebih cepat. Ini juga memperkaya pengalaman belajar dengan memberikan akses ke sumber daya tambahan, mempromosikan kolaborasi antar siswa, dan memfasilitasi refleksi individu. Selanjutnya, saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya bagaimana model pembelajaran tersebut memperhitungkan keberagaman gaya belajar siswa. Nah, di sini model pembelajaran tersebut dapat memperhitungkan keberagaman gaya belajar siswa dengan menyediakan fleksibilitas dalam cara siswa mengakses dan memproses informasi, seperti melalui video, teks, atau audio. Ini juga memungkinkan siswa untuk belajar pada kecepatan mereka sendiri dan menggunakan berbagai jenis sumber daya yang sesuai dengan gaya belajar mereka, melalui video pembelajaran, teks digital, dan diskusi online. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Adinda Nisa Apriyati, perwakilan dari kelompok 14. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang diharapkan dari penerapan model pembelajaran ini terhadap hasil belajar siswa? Nah, jawabannya menurut kelompok kami adalah dampak yang diharapkan dari penerapan ke-6 model pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar siswa meliputi peningkatan pemahaman konsep, keterlibatan siswa yang lebih besar, pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta peningkatan motivasi dan minat belajar siswa secara keseluruhan. Nah, mungkin karena beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok kami, mungkin dirasa cukup ya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dadang.